Disitulah Nina melihat sosok wanita yang berambut panjang di bawah pohon tersebut. Hai lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mila. Jadi video kali ini Mila akan membahas tentang kampus angker yang ada di Indonesia. Kampus-kampus yang ada di Indonesia selain terkenal akan kepopulerannya, pasti juga akan terkenal dengan cerita horornya. Entah itu cerita asli atau hoax, pasti ada aja angkatan baru yang pertama masuk kuliah mendengar cerita-cerita horor dari kampus itu. Oke, sebelum lanjut ke videonya, silahkan like dulu dong, habis itu di subscribe karena akan ada video menarik dan menegangkan setiap minggunya dari channel Mila. Dan langsung saja kita masuk ke cerita yang pertama. Yang pertama adalah Universitas Airlangga. Banyak mitos yang mengatakan kampus Airlangga banyak dihuni oleh makhluk halus. Salah satunya di gedung parasitologis di FK, konon sering terdengar suara langkah yang menyeret. Kabarnya, gedung parasitologis di FK adalah spot yang paling angker di kampus Airlangga ini. Karena banyak orang yang mengatakan sering mendengar suara langkah sambil menyeret dan kedengarannya semakin lama semakin mendekat. Konon itu adalah hantu arwah pekerja bangunan yang mengalami kecelakaan hingga kedua kakinya patah. Ada juga cerita yang mengatakan dulu ada rombongan mahasiswa Brawijaya yang sedang melakukan kompetisi di kampus Airlangga ini. Mereka diinapkan di salah satu penginapan yang sudah lama tidak terpakai di kampus B Airlangga. Ceritanya salah satu teman mereka tiba-tiba menghilang tanpa sebab pada suatu malam. Setelah dicari-cari ke semua tempat tidak ketemu dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk menunggunya sampai pagi. Tiba-tiba di pagi harinya dia kembali seperti tidak terjadi apa-apa, seperti bukan orang hilang yang dicari temannya. Setelah pulang dari Surabaya, dia bercerita bahwa dia dibawa oleh seorang wanita cantik yang berbaju putih. Dan dia juga bercerita bahwa dia diajak jalan-jalan dan dilayani dengan baik. Sontak temannya terkejut dan teman-temannya berkata, jangan-jangan kamu diajak jalan oleh makhluk halus yang tanpa kamu sadari. Untung kamu dipulangkan, kalau tidak bagaimana? Ada juga yang mengatakan bahwa di ruangan perpaduan suara adalah ruangan yang cukup angker, apalagi pada saat di malam hari. Konon di ruangan perpaduan suara ini dihuni oleh hantu pocong. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang mengatakan pernah melihat sosok bayangan putih seperti pocong. Ada juga yang mengatakan mitos tangisan wanita di parkiran. Jika kamu berada di parkiran dan mendengar suara tangisan wanita, jangan sesekali kamu menoleh ke sumber suara tersebut. Jika kamu menoleh ke sumber suara tersebut, maka kamu akan melihat sosok wanita yang perutnya tertancap pisau. Katanya wanita tersebut adalah pekerja di Universitas Airlangga yang mati karena bunuh diri. Cerita yang kedua adalah Institut Pertanian Bogor atau IPB. Menurut cerita, area yang paling angker di kampus ini adalah di asrama putrinya. Pasalnya, konon di area ini sering terjadi kesurupan dan sering terlihat penampakan. Kisah hantu sebelah merupakan kisah yang paling terkenal. Yang dulu sering bergadang di asrama pasti sudah tidak asing dengan sosok ini. Katanya hantu sebelah ini adalah sosok yang sering mengganggu mahasiswa, khususnya yang suka bergadang hingga larut malam, bahkan sampai menjelang subuh. Bahkan kisah hantu sebelah ini dibenarkan oleh salah satu petugas keamanan kampus. Pernah ada cerita ketika sekelompok mahasiswi sedang berbincang di kamar mereka tiba-tiba diketok dan sebuah suara pun dari luar menjawab bahwa yang mengetok itu adalah orang sebelah. Salah satu seorang mahasiswi itu membuka pintunya. Dan betapa kagetnya setelah membuka pintunya, dia melihat sosok yang memiliki badan cuman sebelah. Dan mereka mengira bahwa yang mengetok pintunya itu adalah mahasiswi yang ada di kamar sebelah. Dan ternyata bukan. Ada juga cerita yang mengatakan bahwa ada dua orang mahasiswa yang sedang belajar hingga tengah malam. Kita sebut saja namanya Yuda dan Wahyu.
Mereka berdiskusi dan mengerjakan soal bersama di lobi asrama. Saat di pertengahan belajar, pensil Yuda pun terjatuh dan tanpa pikir panjang Yuda pun langsung mengambilnya. Kan mereka itu duduk berhadapan dan saat itu pula Yuda tidak melihat kakinya si Wahyu yang ada di hadapannya. Dan si Yuda pun baru menyadari bahwa si Wahyu yang duduk di hadapannya itu bukanlah Wahyu yang sebenarnya, bukan Wahyu temannya. Cerita yang terakhir adalah Universitas Brawijaya atau UB. Jadi ada salah satu cerita yang paling terkenal dan yang paling serem mengenai kampus Universitas Brawijaya ini, di mana konon ada sosok makhluk yang sering muncul di Fakultas Kedokteran dan Perpustakaan Umum. Jadi ada salah satu cerita yang dialami oleh, kita sebut saja namanya Nina. Pada suatu malam, si Nina mengerjakan tugas di perpustakaan. Karena sudah jam 11 malam, jadi di area tersebut itu sudah sunyi dan dia pun memutuskan untuk pulang. Dan dia pun tidak mau diusir oleh petugas karena sudah terlalu larut malam. Dan lampu perpus pun dimatikan dan dia pun berjalan dari perpustakaan ke kosnya. Si Nina masih belum berani membawa motor ke area kampus dan dia pun memutuskan untuk berjalan kaki karena dari kampus ke kosnya itu sangat dekat. Tetapi pada saat itu jugalah Nina merasakan ada hal yang aneh di sekitar rektorat. Bagi kalian yang belum tahu rektorat adalah tempat bekerja orang yang paling tertinggi di universitas tersebut. Di sekitar rektorat itu memang terdapat banyak pohon-pohon yang tinggi dan disitulah Nina melihat sosok wanita yang berambut panjang di bawah pohon tersebut. Ketika melewati pohon tersebut, ada bau yang sangat menyengat yang mengganggu penciumannya. Dan dia pun melihat ke bawah, ternyata di sepatunya ada dua cairan, yang satunya cairan bening seperti air dan yang satunya pekat seperti darah. Dan Nina pun sangat yakin bahwa cairan tersebut adalah air kencing yang dicampur dengan darah haid seorang wanita. Dan pada saat itu juga Nina pun mendengar suara tangisan dan kata tolong dari gadis yang ada di bawah pohon tersebut. Dan Nina pun menoleh ke gadis yang ada di bawah pohon itu dan dia melihat wajahnya agak transparan. Tidak ada bentuk wajah apapun yang terlihat di sana. Pada saat mereka saling tatap-tatapan, si gadis di bawah pohon itu, sekujur tubuhnya langsung bergetar dan mengeluarkan suara-suara aneh. Nina pun ketakutan dan berteriak sekencang-kencangnya dan berlari menuju pos satpam terdekat. Dan untungnya pada saat itu ada pos yang segera ia bisa temui. Dan si penjaga pos itu bertanya, "Loh kenapa mbak? Kenapa lari-lari? Emangnya ada apa?" Dan si Nina pun menjawab, "Di situ ada setan di bawah pohon, wajahnya nggak ada, dan sepatu saya basah karena air kencing dan darah haidnya." Dan yang bikin aneh, sepatu Nina sama sekali tidak basah dan tidak ada sedikit pun darah yang menempel. Dan si Nina pun di situ sudah sangat lemas dan hampir pingsan dan dia pun minta tolong kepada penjaga tersebut untuk mengantarnya pulang. Di tengah perjalanan, penjaga tersebut menjelaskan bahwa bukan si Nina saja yang diteror oleh gadis tersebut, melainkan banyak juga mahasiswa-mahasiswa lainnya. Dulu katanya itu adalah seorang mahasiswa yang diperkosa oleh supir angkot dan meninggal. Dan sejak itulah Nina tidak berani lagi jalan sendirian di malam hari, apalagi di area sekitar perpustakaan itu. Oke, lurus segitu dulu video Mila kali ini. Gimana menurut kalian setelah mendengar cerita ketiga kampus tersebut? Yang mana menurut kalian yang paling seram? Kalau Mila sih semuanya seram semua, karena hantunya tuh nggak main-main ganggunya. Dan bagi kalian yang ingin request video apa selanjutnya akan Mila buat, bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe yang lainnya agar channel bisa berkembang dan Mila bisa menyajikan video yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi. Dan Mila bisa tambah semangat lagi buat videonya untuk kalian semua yang kalian suka. See you next video, bye-bye. Itu Pak, ada pohon di bawah saya.